Sekolah adalah pabrik buruh. Mengapa sistem pendidikan didesain untuk membunuh kecerdasan asli? Pernahkah kalian merasa ada yang aneh dengan cara kita belajar? Mengapa sejak usia 5 tahun, kita sudah dipaksa bangun sebelum matahari terbit, memakai seragam yang seragam, duduk di kursi yang kaku selama 8 jam, dan hanya boleh bergerak atau bicara jika diberikan izin? Jika kalian merasa sekolah lebih mirip penjara atau pabrik daripada tempat menumbuhkan impian, kalian tidak sedang berhalusinasi. Logikanya begini, jika sekolah benar-benar tempat untuk mencerdaskan manusia, mengapa metodenya hampir tidak berubah selama lebih dari 150 tahun? Hari ini, kita akan membongkar sejarah gelap yang tidak pernah diajarkan di kelas, bahwa sekolah yang kalian kenal hari ini sebenarnya didesain bukan untuk membuat kalian pintar, tapi untuk memastikan kalian menjadi buruh yang patuh. Mari kita buka lembaran sejarah yang sengaja ditutup. Sistem sekolah modern diadopsi dari model Prusia di abad ke-18. Saat itu, kerajaan Prusia, sekarang Jerman, butuh tentara yang tidak banyak tanya dan buruh pabrik yang tahan bekerja berjam-jam tanpa protes. Mereka menciptakan sistem kelas yang dibagi berdasarkan usia, bukan kemampuan. Bel sebagai penanda waktu, seperti di pabrik, dan hukuman bagi siapa saja yang keluar dari aturan. Tujuannya, menciptakan loyalitas buta kepada institusi. Mereka butuh orang-orang yang bisa membaca instruksi, tapi tidak cukup pintar untuk mempertanyakan otoritas. Inilah cetak biru sekolah yang kita pakai sampai detik ini di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Logika Prusia ini kemudian disempurnakan oleh para raksasa industri di awal abad ke-20, salah satunya John D. Rockefeller melalui General Education Board. Para industrialis ini butuh jutaan pekerja untuk mengoperasikan mesin-mesin mereka. Mereka tidak butuh seniman, mereka tidak butuh filsuf, dan mereka tidak butuh pengusaha baru yang bisa jadi saingan mereka. Maka kurikulum pun disusun. Fokusnya adalah standarisasi. Itulah alasan kenapa ada ujian nasional atau ujian standar. Logikanya sama dengan kontrol kualitas di pabrik. Jika produknya atau siswanya tidak sesuai standar, maka dia dianggap gagal. Padahal, manusia bukan produk pabrik yang bisa disamakan. Standarisasi adalah cara paling efektif untuk membunuh keunikan setiap individu. Saint Einstein pernah berkata, "Semua orang jenius, tapi jika kalian menilai ikan dari kemampuannya memanjat pohon, ia akan percaya seumur hidupnya bahwa ia bodoh." Di sekolah, kita dipaksa untuk mahir di semua bidang. Seorang anak yang memiliki bakat luar biasa dalam musik atau olahraga akan merasa dirinya gagal hanya karena nilai matematikanya merah. Logika ini sangat merusak. Dunia nyata butuh spesialisasi, bukan generalis yang rata-rata di segala hal. Sekolah menciptakan mentalitas rata-rata. Kita dididik untuk takut salah, padahal kesalahan adalah pintu utama inovasi. Kita diajarkan bahwa hanya ada satu jawaban benar, padahal hidup punya jutaan solusi. Sekolah menciptakan ilusi bahwa nilai bagus adalah tiket menuju kebahagiaan. Tapi di dunia nyata, yang dibutuhkan adalah emotional intelligence, kreativitas, keberanian mengambil risiko, dan kemampuan berkomunikasi. Hal-hal yang justru tidak masuk dalam rapor. Sistem ini sengaja membuat kita terus merasa kurang, sehingga kita terus bergantung pada ijazah dan sertifikat sebagai alat pembuktian diri. Kita dibuat untuk mengejar pangkat di bawah orang lain, bukan membangun visi sendiri. Kita diajarkan cara mencari kerja, tapi tidak pernah diajarkan cara menciptakan lapangan kerja atau mengelola uang. Lalu, apakah kita harus berhenti sekolah?
Tujuannya bukan untuk memusuhi pendidikan, tapi untuk sadar dari simulasi. Ijazah mungkin bisa memberi kalian pekerjaan, tapi hanya rasa haus akan ilmu yang benar-benar bisa memberi kalian masa depan. Jangan biarkan sekolah menghalangi pendidikanmu. Nilai di atas kertas tidak akan pernah bisa mengukur luasnya potensi dalam dirimu. Jika kalian merasa tidak cocok dengan sistem, jangan berkecil hati. Mungkin itu karena kalian memang tidak diciptakan untuk menjadi sekadar roda gigi kecil di mesin orang lain. Kalian diciptakan untuk menjadi penggeraknya. Berhenti jadi produk pabrik, mulailah jadi arsitek bagi hidup kalian sendiri. Menurut kalian, apakah sistem sekolah kita masih layak dipertahankan? Atau sudah saatnya kita runtuhkan dan bangun kembali?